Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdhala rusulih wa anzala ilaina ahsana kutubih wa syara'a lana a'zama syara'i'i dinih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh afdalu khalqi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Hadatul mukarramin, para asatidzah, para ustazat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Raya Asmaul Husna, segenap pengurus, baik pengurus yayasan maupun pengurus DKM Masjid Raya Asmaul Husna yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan, kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia teladan, panutan, dan insyaallah syafaatnya kita rindukan dan kita nantikan. Semoga Allah bersamakan kita di akhirat kelak bersama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang kami muliakan, hari ini hari terakhir, pekan terakhir di bulan Desember dan di tahun 2025. Mudah-mudahan harapan kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita terhadap amal-amal yang telah kita lakukan di tahun ini, serta dengan harapan dan doa Allah kuatkan, Allah lekatkan tekad dan kemampuan kepada kita untuk bisa mengisi di tahun yang akan datang dengan amal saleh, karena sesungguhnya tidak ada bekal terbaik kita menghadap Allah SWT kecuali amal soleh yang kita lakukan selama dan semasa hidup kita di dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang muliakan, dalam rangkaian kajian tentang kehidupan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai hari ini kita akan melihat apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau contohkan, yang beliau lakukan. Dan Rasulullah juga menyebut siapa orang yang dicintai oleh beliau. Semoga dengan pembahasan ini kita terus bisa meningkatkan, memperbaiki apa-apa yang dicintai oleh Nabi. Dengannya insyaallah mudah-mudahan sabda beliau mengatakan almar'u ma'aman ahabbahu fid dunya, seseorang di akhirat nanti itu akan dibersamakan dengan siapa yang dicintainya di dunia. Orang itu nanti di akhirat, siapa kawannya, siapa temannya adalah siapa yang dicintainya waktu di dunia. Maka mudah-mudahan
dengan mengenal sosok beliau, baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau, mengamalkan apa anjuran-anjuran beliau dan apa yang dicintai oleh beliau. Semoga itu menjadi ciri dan menjadi tanda bahwa kita mencintai beliau. Dan oleh karenanya insya Allah, karena kita mencintai beliau dengan mengamalkan apa yang dituntunnya, semoga nanti di akhirat kita dibersamakan dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang muliakan, apa-apa yang akan kami sampaikan ini sebenarnya bukan hal yang baru. Sudah sering kita dengar dari berbagai sumber. Tetapi di pagi hari ini saya mencoba untuk merangkumkannya dari beberapa hal itu. Dan ini sedikit sekali dari sekian banyak hal-hal yang dicintai oleh Nabi SAW. Dan siapa-siapa orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Pada pertemuan yang sangat singkat ini, maka kami pilihkan beberapa hal saja. Semoga ini menjadi pengingat kita, supaya kita lebih bisa berusaha untuk melakukan, menjalankan apa-apa yang disebut sebagai sesuatu yang dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat. Apa yang kami sampaikan ini sumbernya adalah dari Al-Quran dan ahadits Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat yang memberi guidance kepada kita, pedoman kepada kita, petunjuk arahan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Qul, katakan hai Nabi, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian hai orang-orang beriman benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka cintailah aku, kata Rasulullah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Kalau kalian ikuti aku, berarti Allah akan mencintai kalian. Dan itu bukti bahwa kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dasarnya. Maka apa saja akan kita teladani dari beliau? Ya ucapan beliau, ya sikap beliau, ya sifat beliau, dan juga apa saja perbuatan beliau. Hadis, bapak-bapak, ibu yang muliakan, atau sunnah, itu ulama mendefinisikan ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa amalin wa taqririn wa wasfin. Itu definisi para ulama. Apa itu hadis? Apa itu sunnah? Apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, baik berupa perbuatan, baik berupa ketetapan, baik berupa sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hakikat daripada hadis. Lalu sunnah itu yang seperti apa? Kalau ada bagian yang membedakan antara sunnah dan hadis, karena kita kadang-kadang mempersamakan, ya sunnah ya hadis ya sunnah, sama saja. Tetapi bagi kaum usuliyin, para ulama usul, para ulama ahli fikih, ada beda antara hadis dan sunnah. Kalau sunnah itu bagian dari apa yang berupa perbuatan, ucapan, ketetapan, dan sifat Nabi yang mengandung hukum. Nah itu dia, garis bawahnya hanya hal-hal yang ada kaitannya dengan hukum, itu yang namanya, kata para ahli usul, itulah yang namanya sunnah. Itu ya. Kalau yang tidak terkaitan hukum, itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-hadis an-nabawi a'ammu minas sunnah, lebih luas cakupannya, ashmal, lebih menyeluruh, lebih mencakup.
daripada sunnah. Karena sunnah kalau dalam kalangan para ahli usul fiqh hanya hal-hal yang berkaitan dengan hukum saja, barulah itu namanya sunnah. Begitu kata para ahli usul fiqh, ahli fikih. Nah, Nabi SAW disebut dalam Al-Quran memang beliau sebagai teladan. Ayatnya kita hafal di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ini sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah. Uswah pernah kami sampaikan dalam beberapa kajian yang lalu. Uswah itu berarti sesuatu yang menjadi contoh dari seseorang, baik ataupun buruk, gitu dasarnya. Sedangkan kalau qudwah adalah sesuatu yang dicontoh dari seseorang hanya yang berkaitan yang baik-baiknya saja. Lalu waktu itu kami sampaikan kepada Nabi, kenapa ada kata-kata baik dan buruk. Baik yang buruk yang dimaksud adalah buruk dalam pandangan manusia, buruk dalam persepsi manusia. Tapi ternyata kalau Nabi SAW lakukan, meskipun itu persepsinya buruk dalam pandangan manusia, hakikatnya itu baik. Kira-kira gitu tuh. Apa contohnya nih? Bagi sebagian kalau lagi makan mungkin nih pakai tangan itu, wah nggak etis, nggak beradab itu, gitu tuh. Tapi baik itu, tentu lihat situasinya, kan gitu ya. Kayaknya tidak etis juga ya dalam jamuan resmi besar terus kita yang lain pakai sendok, kita pakai tangan. Tentu ada ada situasi dan kondisinya. Dan ternyata dibuktikan oleh para ahli medis, ternyata tangan kita ini ketika menyentuh makanan, tangan kita mengandung enzim, sehingga enzim yang ada pada tangan kita yang nempel pada makanan ternyata bisa mempercepat proses daripada pencernaan oleh usus-usus kita. Nah, itu diantara faedahnya. Banyak faedah-faedah yang lain yang Rasulullah SAW contohkan, yang dalam persepsi orang rasanya kurang pas, kurang baik, kurang etis, kurang beradab, dijamin sama Al-Quran, itu uswah, itu tetap layak engkau ikuti dan engkau teladani. Makanya disebut dalam Al-Quran, liman kana yarjullaha, itu memang bagi orang yang mengharapkan Allah. Enggak semua orang mau. Bagi orang yang mengingini Allah, ridho Allah, mengingini kecintaan dari Allah, dan juga orang yang mengingini kehidupan yang baik di akhirat nanti, dan juga bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, barulah Nabi itu menjadi uswah, menjadi teladan. Apa yang pertama yang dicintai oleh Nabi? Ternyata salat sunnah. Maka sholat sunnah itu bapak-bapak ibu yang melihatkan, selain sholat wajib tentu saja 5 waktu, banyak sekali sholat sunnah itu. Meskipun Nabi kadang-kadang tidak menyebut secara khusus nama sholat itu, maka kemudian muncul sholat namanya sholat hajat, sholat safar, sholat istikharah, sholat ini. Hanya Nabi mengatakan kalau engkau ada sesuatu kebutuhan, sholatlah 2 rakaat, lalu orang menyebutnya ini sholat hajat. Kalau engkau sedang mengingini sesuatu pilihan pada suatu masalah, orang menyebutnya ini istikharah. Jadi salat sunnah itu sebenarnya tidak disebut oleh Nabi secara khusus, gitu ya. Bahkan tahajud itu sendiri, dalam sebagian ulama berbeda pendapat, apakah ada nama salat tahajud, gitu tuh. Karena apa? Karena berbeda tentang memahami kata. Ada ulama yang mengatakan tidak ada salat tahajud, yang ada salat qiyamul lail. Itu. Yang mengatakan ada salat tahajud, maka ada niatnya. Sholli sunnat tahajud di rakaatain dan seterusnya. Allah Ta'ala. Adapun yang mengatakan tidak ada salat tahajud, iya salat apa saja yang dilakukan malam hari itu namanya tahajud.
Mau sholatnya hajat, mau sholatnya istikharah, mau sholatnya sholat safar, sholat taubat, dilakukan di malam hari, bangun dari tidur. Karena tahajud itu artinya adalah menghindar daripada tidur, kan gitu. Bangun dari tidur itu namanya adalah tahajud. Nah, ini kan perbedaan pendapat. Al-Quran memang ada, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, begitu. Itulah wilayah khilaf dari sisi pemahaman para ulama. Tapi prinsipnya semua salat-salat itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, kata Nabi. Jadi Nabi memposisikan sholat itu sesuatu yang menyenangkan hati beliau. Kalau lagi gundah, sholat. Kalau pikiran lagi ada mungkin ruwet, sholat. Bahkan dari satu perjalanan panjang dari perang menuju perang, Rasulullah sering mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Kalau sudah capek perjalanannya, istirahatnya sholat. Istirahatnya sholat. Gitu ya. Jadi kalau kita istirahat dulu baru sholat. Perjalanan panjang, aduh capek, kita istirahat di sisa-sisa itu baru. Kalau Nabi pesannya kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salat, bikin kita nyaman, istirahatkan kita. Untuk apa? Untuk sholat. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Dijadikan oleh Allah penyejuk mataku dalam sholat, kesenanganku itu sholat. Maka ada sholat namanya sholat mutlak, bapak-bapak, ibu-ibu. Maksudnya gimana sholat mutlak? Sholat wajib udah, ba'diyah sudah, hajat sudah, ini sudah, itu sudah, mau apa lagi nih, udah gak ada namanya. Tapi masih pengen sholat, ya sholat aja. Sholat sunnatan, raka'atain lillahi ta'ala, itu namanya mutlak. Tidak disebut secara khusus apa hajatnya, apa niatnya, apa namanya, namanya mutlak. Begitu masuk masjid, namanya tahiyatul masjid. Habis sholat, habis wudu, namanya orang nyebutnya syukrul wudu, gitu ya. Tahiyatul masjid, cuma masuk ke masjid, nggak ada masuk kantor, tahiyatul kantor, nggak ada. Adanya tahiyatul masjid, begitu. Masya Allah. Matahari terbit, sholat isyraq. Matahari naik dikit, sholat duha. Mana gitu tuh. Matahari lewat dari tengah, zuhur, habis itu ba'diyah, terus begitu tuh. Nabi itu, bapak-bapak dimuliakan, tidak ada larangan waktu sholatnya beda sama kita. Habis subuh nggak boleh, habis asar nggak boleh, nggak pada Nabi. Nabi nggak ada larangan, kita saja yang dilarang. Gitu ya, bapak ibu dimuliakan. Yang kedua, kalau tadi pertama adalah sholat, apa yang kedua? Apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW? Zikir kepada Allah. Aktsiru min dzikrillah, perbanyaklah zikir kepada Allah SWT. Maka zikir ulama membagi jadi 3 macam: zikrul lisan, zikrul qalb, sama zikrul jawarih. Apa lisan? Yang biasa kita sebut, baca ini sekian banyak, baca itu sekian banyak, itu namanya zikrul lisan. Zikrul qalb, hati kita ini mengingat, melihat sesuatu, menyadari sesuatu, terus kemudian ingat Allah, itu zikrul qalb. Lihat pemandangan indah, masya Allah, alangkah subhanaka ma khalaqta hadza batila, indah sekali ya Allah. Zikrul qalb, mengagumi sesuatu yang mengkaitkan itu kepada Allah, itu hakikat daripada zikrul qalb. Kalau zikrul jawarih, ya perbuatan-perbuatan, tangan bersedekah, mata membaca hal yang dibenarkan, dianjurkan, dan seterusnya, itu adalah zikir, zikrullah dengan jenisnya masing-masing. Beliau mencintai majelis zikir dan orang-orang yang banyak mengingat Allah. Banyak hadisnya yang menyatakan bahwa majelis-majelis yang di dalamnya dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, malaikat turun, malaikat mengepakkan sayapnya memanjatkan doa kepada Allah.
agar Allah turunkan rahmatnya bagi mereka, didoakan oleh para malaikat untuk itu. Wa dzakarallahu fi man indah fil mala'i'. Allah sebut-sebut orang-orang yang ada di majelis itu, Allah sebut namanya di kalangan makhluk-makhluk di langit. Itu subhanallah. Jadi majelis-majelis zikir. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau ada majelis zikir itu adalah riyadul jannah, taman surga di dunia. Itu adalah majelis zikir. Ini dia. Beliau mencintai majelis zikir dan orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaannya hadis beliau, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabbnya dengan yang tidak suka berzikir kepada Rabbnya bagaikan perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Yang hidup berarti orang-orang yang sedang berzikir diumpamakan sebagai orang yang hidup, sedangkan orang mati adalah orang yang enggan berzikir. Rumah kita itu bagaikan kuburan, kata Rasul. Jangan jadikan rumahmu itu sebagai kuburan. Supaya tidak seperti kuburan, maka rumah kita lantunkan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran, zikir dan sebagainya. Maka bapak-bapak yang muliakan, jika suatu saat kita itu ada rumah kita terus dekat dengan masjid kita, maka jangan semuanya sholat kita itu dilakukan di masjid yang sunnah nih, yang sunnah maksudnya yang sunnah. Jangan semuanya dilakukan di masjid. Ada bagiannya sholat sunnah itu di rumah kita. Rasulullah SAW melaksanakan sholat sunnah itu memang di rumah. Kata bapak-bapak, ya iyalah di rumah, rumahnya di samping masjid nempel gitu. Iya. Tapi memang Nabi mengajarkan begitu. Apa kata beliau? Afdalu sholawatikum fi buyutikum illal maktubah. Itu kata Nabi. Seutama-utama sholat kalian itu, ini bagi laki-laki perempuan. Nggak ada menyebut laki-laki perempuannya, nggak ada. Seutama-utama sholat kalian itu di rumah kalian. Itu kata Rasul. Tapi jangan dipotong nih hadisnya. Kalau dipotong begitu selesai nih. Apaan kata Nabi seutama-utamanya di rumah? Udah aman lah saya. Itu baru koma tuh hadisnya. Illal maktubah, kecuali sholat wajib. Tuh wajib di masjid. Jadi kalau sholat sunnah adanya di rumah. Kalau dekat. Nah kita mau subuhan di masjid nih, di masjid Asmaul Husna. Qobliyah di rumah kagak bakalan nyampe di sini kan gitu. Kalau itu namanya tentu ada situasi yang harus kita hitung gitu maksudnya. Jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Bacakan ayat di dalamnya, bacakan Al-Quran di dalamnya, salatlah sunnah sebagian di rumahnya, duha boleh di rumah, hajat di rumah, qiyamul lail di rumah dan seterusnya. Itu babi muliakan. Rumah saja seperti kuburan, berarti rumah orang mati. Begitu. Afdhaluz zuhdi fid dunya dzikrul maut wa afdhalul ibadati tafakkur wa fan athqalahu dzikrul maut wajada qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Apa kata Rasulullah SAW? Seutama-utama zuhud di dunia adalah mengingat kematian. Karena mengingat kematian dengan sungguh-sungguh akan menumbuhkan kepada kita itu cinta untuk ibadah. Kalau kita ada saat, ada waktu merenung, mengingat kematian kita, bagaimana nanti kita kalau sudah meninggal? Bagaimana kalau kita nanti sudah dikuburkan di kuburan? Bagaimana kita menghadap Allah? Bagaimana di alam mahsyar? Apa yang akan kita hadapkan di hadapan Allah? Dengan apa yang sudah kita lakukan, pantas nggak? Kira-kira begitu tuh. Maka ketika Nabi SAW diingatkan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa engkau beribadah seperti sampai seperti ini? Itu loh, lututmu itu sampai luka, lututmu itu sampai bengkak. Bukankah engkau sudah dijamin ya Rasulullah, semua dosamu yang lalu yang akan datang dihapus oleh Allah? Itu Rasulullah. Dan itu disebut di dalam surah Al-Fatah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Yang lalu diampuni, yang akan datang dijamin Allah dihapus. Itu khusus bagi Nabi, nggak ada bagi kita jaminannya. Nggak ada kita. Yang lalu yang akan datang nggak ada jaminannya. Kalau berzikir, kalau kita bertaubat kepada Allah, Nabi diampuni dosanya, tapi ibadahnya, masya Allah. Maka ada sahabat
ngomong begini ketika riungan dengan sahabat yang lain. Nih kalau Nabi begini, rasa saya kita ini jauh, maka saya berjanji. Nih bertiga di sahabat ini. Apa mengatakan? Selanjutnya nih malam-malamku aku akan jadikan malam untuk qiyamul lail. Aku tidak akan tidur. Siangnya aku akan puasa. Untuk apa? Ingin seperti Nabi. Bahkan ada kalimat di bawahnya itu, aku akan meninggalkan nikah. Takut gara-gara nikah aku akan terganggu ibadahnya kepada Allah. Nabi dengar. Itu siapa yang ngomong tadi kayak gitu? Siapa yang ngomong gitu? Aku ya Rasulullah. Gak boleh itu. Innalaka fil jasad hak alaik. Jasadmu itu punya hak untuk kau istirahatkan. Aku kan tapi bisa ya Rasulullah. Enggak. Udah puasanya Senin Kamis saja. Lebih dari itu aku bisa ya Rasulullah. Ya udah kalau bisa maksimal puasa Daud, nggak boleh lebih daripada itu. Nggak boleh lebih daripada itu. Tidak ada orang kuat puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid. Enggak. Yang boleh full 1 bulan itu hanya Ramadan saja. Tuh Nabi mengatakan, melarang sahabatnya itu malamnya terus untuk qiyamul lail, siangnya terus untuk puasa. Kalau mau puasa apa? Selang-seling saja, itu udah maksimal puasa sunnah. Kalau malam ikuti apa yang dilakukan oleh Daud. Inna afdhalas sholati sholatu Daud. Kata Nabi, sebaik-baik sholat sunnah waktunya maksudnya adalah sholatnya Nabi Daud. Bagaimana Nabi Daud sholat malamnya? Bapak yang memuliakan, Nabi Daud itu selalu beribadah. Padahal Nabi juga melakukan, tapi beliau tidak mengatakan seperti aku. Ya dalam banyak ini beliau sebutkan para nabi supaya mungkin juga hikmahnya supaya kita mengkaji bagaimana sih kehidupan para nabi. Daud itu ada 2 versi. Itu informasinya. Setiap malam itu dibagi 3 bagian waktu. Sepertiga pertama tidur, sepertiga kedua sholat, sepertiga terakhir untuk istirahat setelah sholat menjelang subuh, menjelang pagi. Kalau Nabi, mohon maaf, bagian yang kedua mengatakan separuh malam tidur, separuh malamnya tidur. Jadi kalau malam kita coba gampangnya begini, bapak-bapak ibu mereka, gampangnya kalau malam itu maghrib itu malam, berarti kira-kira dari isya kira-kira tuh tidur sampai jam 12 malam. Nanti jadi jam 12 malam start mulai bangun sampai jam 3 pagi itu sholat. Dari jam 3 sampai jam 4 istirahat. Nabi juga melakukan seperti itu. Jadi habis sholat qiyamul lail itu, sampai sholat malam itu Nabi rebahan tapi nggak tidur, rebahan, cooling down kalau bahasa habis gitu loh. Lah kalau kita bisa begitu kelamaan bisa-bisa subuhnya kelewatan. Tahajudnya lama terus tiduran, tahajudnya dapat, subuhnya hilang. Gitu tuh. Ini kalau Nabi begitu. Kata Nabi begitu, kalau mau sholat malam jangan sepanjang malam, sepertiga aja. Kalau bisa, kalau mampu separuhnya itu udah maksimal. Lihat surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfah, separuh. Awil khus minhu qalila au zid alaihi warattil qur'ana tartila. Itu ternyata memberatkan para sahabat di awal surat Al-Muzammil itu. Maka di akhir surat Al-Muzammil ayat 20 Allah kemudian membatasi, tahu kok kaummu itu berat, udah sedikit aja. Maka kata-kata qalila itu bapak-bapak ibu yang arti sedikit itu ada 2 pemahaman para di tafsir. Sedikit tidurnya atau sedikit salatnya. Itu tuh. Kalau kita sedikit sholatnya aja. Sedikit sholatnya aja. Kalau Nabi sedikit tidurnya. Nah, kira-kira gitu. Aisyah radhiyallahu anha suatu saat lagi tidur, beliau bangun gitu. Beliau izin sama istrinya, saya sholat malam dulu ya. Sholat. Tidur. Rasulullah lagi sholat. Nanti Aisyah itu habis tidur tuh sebentar bangun lagi, Rasulullah masih berdiri lagi. Nanti Aisyah rebahan tiduran lagi, dia bangun, Rasulullah masih berdiri lagi. Itu begitu, Masya Allah. Itu makanya muncul tadi itu kalimat, ya Rasulullah, mengapa sampai seperti ini engkau sholat sampai bengkak-bengkak lututmu, padahal kan engkau sudah diampuni. Apa kata Nabi? Afala akun abdan syakuro. Aku ini pengen bersyukur. Maka sholat itu bapak yang muliakan bukan karena pengen kaya,
lagi susah nih, lah sholat lah kali aja, Allah rezekinya gampang. Bukan karena itu sholat itu. Aduh besok mau ujian, sholat lah. Itu sholatnya harusnya nggak begitu tuh. Harusnya kita memang begitu. Duh, sebentar lagi mau usaha nih, mau buka usaha, sholat dulu yang banyak lah duhanya. Memang begitu kan kita tuh. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membagi sholat seseorang, ibadah seseorang itu menjadi 3. Itu ya kayak tadi tuh. Itu namanya ibadah tujar. Apa itu? Itu sholatnya para pedagang, sholatnya para pebisnis. Apa itu? Hitung untung rugi. Kalau saya sholat ini dapatnya apa nih? Kalau sholat itu untungnya apa nih? Jadi kalau pengen rezekinya banyak, sholat duha. Lagi mau pergi usaha biar rizkinya bertambah, baca surat Al-Waqiah. Jadi Waqiah itu untuk nambah rizki gitu. Apa boleh? Ya kalau dibilang boleh ya boleh aja. Cuma itu grade-nya turun jadinya tuh. Al-Quran dikaitkan dengan hal-hal yang seperti itu. Kata Imam An-Nawawi, jangan begitu. Pokoknya sholat aja. Sholat aja, karena sholat itu bukan untuk itu. Sholat itu syukur Allah kasih kepada kita begini banyak nikmat. Dari mulai lahir sampai hari ini kita nggak pernah beli apa yang Allah kasih tuh. Nafas, mata. Ada saudara tuh Bapak Ibu muliakan, karena ada penyakit matanya itu nggak bisa melihat. Lalu ada dokter mengatakan ini bisa nanti kalau dia udah sehat nanti bisa beliin matanya nih untuk apalah kira-kira gitu. Harganya berapa? Cuma 350 juta satu. Itu mungkin cuma apanya yang ini? 350 juta satu Pak. Kalau 2 gitu ya. Belum kalau dengkulnya sudah mulai teklok tuh Bapak Ibu-ibu. Itu beli tengkorak daripada dengkul aja bisa ratusan juta. Jadi kita ini sebenarnya ya Allah kasih mahal banget ini. Maka ibadah itu bukan karena itu harusnya. Meskipun kata Imam Nawawi itu bagian daripada ikhlas, tapi ikhlasnya ikhlas yang derajatnya. Kalau ikhlas yang paling tinggi itu melakukan sholat, melakukan ibadah bukan karena itu, bukan karena ini dan itu, karena bersyukur. Pantas kalau saya ini bersyukur ya Allah. Kalau enggak pantas dikasih begitu banyak nikmat kok enggak bersyukur. Masya Allah. Gitu tuh Bapak Ibu nih. Ini ya. Ini juga sebagai renungan nih untuk yang akan datang gitu ya. Untuk tahun yang akan datang mudah-mudahan kita ini dalam beribadah itu bukan karena duniawi. Orang berharap ukhrawi saja itu, kalau Imam Nawawi bilang itu bukan yang paling tinggi ikhlasnya. Apa itu? Ibadah karena pengen surga, itu bukan yang terbaik. Meskipun boleh, tapi itu namanya ikhlas yang dikaitkan dengan ukhrawi. Itu ikhlas yang belum murni. Faman athqalahu dzikrul maut wajada qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Siapa orang yang berat sebenarnya tapi mau melaksanakan, mengingat di saat-saat tertentu kematian, bagaimana nanti kematian untuk diriku ya Allah, bagaimana ketika jenazahku diusung oleh orang, diangkat oleh orang, dimasukkan ke dalam keranda, lalu digiring, lalu diangkat, diiring sampai ke kuburan, apa yang terjadi pada diriku setelah itu? Malaikat datang, aku ditanya oleh malaikat, bisakah aku menjawab? Itu semuanya difikir, itu semuanya direnung, melahirkan kepada kita apa itu? Sikap wara, sikap yang hati-hati. Mudah-mudahan seperti itu. Maka di dalam merenung itu, lalu kemudian air mata keluar karena takut kepada Allah, itu air mata yang menyelamatkan kita di akhirat. Kata Nabi SAW, satu di antara 7 yang menyelamatkan orang di alam mahsyar adalah apa itu? Wa rajulun dzakarullaha fafadat 'ainahu. Orang yang mengingat Allah lalu tidak terasa airnya menetes, air matanya menetes karena takut kepada Allah. Itu air mata yang mahal harganya, itu yang akan menyelamatkan orang yang melakukannya itu air mata yang seperti itu. Bukan air mata karena sedih, karena marah, karena jengkel, karena frustasi, karena macam bukan. Wajada qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Maka orang yang seperti itu tuh akan mendapati kuburannya itu lapang seperti taman surga. Yang ketiga,
Apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW? Akhlak mulia. Inna habbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan, kata Nabi, sesungguhnya orang yang paling kucintai dan paling dekat kepadaku nanti tempat duduknya pada hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Itu janji Rasulullah. Yang paling kucintai, yang paling dekat denganku di akhirat siapa? Yang paling bagus akhlaknya kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada kaum muslimin semuanya, dan kepada masyarakat umum. Itu janji dari Rasulullah SAW. Yang keempat, Rasulullah senang wewangian, pakai minyak wangi. Boleh Bapak Ibu ya kan, wangi. Cuma jangan bagi kaum hawa, para perempuan bagus pakai wangian, tapi jangan pakai wangian yang niatnya adalah untuk menarik lawan jenis. Sekedar ya apa namanya, cukup untuk dirinya, dan yang soft, yang gitu ya, tidak perlu yang vulgar yang menarik lawan jenisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya minad dunya nisa wa tib. Aku diberikan cinta oleh Allah SWT adalah cinta pada wanita dan wewangian, menyayangi wanita dan senang kepada wewangian. Itu Nabi. Maka Nabi itu Masya Allah, ini testimoni sahabat ya, tapi ya kita percaya aja. Masya Allah. Apa nih Bapak yang melihatkan? Nabi itu kan tubuhnya, mohon maaf, nggak bau. Keringatnya Nabi itu, ini kata sahabat, keringatnya Nabi itu atyab min rihil misk, lebih wangi dari wewangian miski. Miski itu wewangian yang paling wangi lah. Tuh keringatnya Nabi. Memang bapak-bapak yang kami lihat, rasa-rasanya memang kalau kita nih orang Indonesia nih, kalau bapak-bapak lagi umroh, lagi haji, lagi ke Mekah, rasanya nggak seperti kita di sini ya, gampang sekali keringetannya. Kan di sana kan enggak kan, kering, gitu ya. Nah, mungkin sekali-kalinya orang berkeringat itu mungkin kalau lo kerja keras dan sebagainya. Nah, Rasulullah itu memang senang sekali menggunakan minyak wangi, terutama waktu ibadah, mau ibadah ke masjid. Ini yang keempat, selanjutnya. Oh, ini harusnya yang kelima ya, udah keempat. Keluarga dan istri. Aqwalu min iman ahsanu khuluqan wa khiyarukum li ahlihi. Orang yang paling sempurna, orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya, yang terbaik bagi keluarganya, yang dicintai oleh keluarganya, yang disukai oleh keluarganya. Jangan sampai kecintaannya justru dari luar rumahnya, tapi di dalam rumahnya. Khiyarukum li ahli. Terbaik di antara kalian adalah yang terbaik untuk keluarga. Ya, ini juga introspeksi bagi kita, muhasabah bagi kita, gitu, agar menjadikan kecintaan keluarga adalah lebih utama daripada yang lain. Tentu saja secara proporsional. Kata Nabi SAW, al-adlu fil ghadabi waridha, mesti proporsional, mesti adil. Ketika marah, ketika cinta itu harus adil. Jangan sampai marah over acting, jadi marahnya itu tidak terkendali, akhirnya menghancurkan. Kalau cinta jangan terlalu jadi fanatik, jadi buta, cinta buta. Yang selanjutnya, yang kelima, cintanya kepada umatnya, memikirkan kita, mengingat kita, mendoakan kita. Bahkan kemarin pada waktu kajian dengan Ummahat Asmaul Husna, ibu-ibu Asmaul Husna, kita sedang membahas syafaat. Syafaat Nabi itu, bapak-bapak yang muliakan, itu syafaat Nabi yang paling terakhir itu. Itu Nabi masih bersujud kepada Allah, minta sama Allah agar umat yang di dalam neraka sepanjang pernah mengucap la ilaha illallah itu bakal diangkat oleh Allah dari neraka. Tuh, dari yang paling pertama orang yang nggak masuk neraka langsung ke surga, itu syafaat Nabi. Sekian syafaat Nabi, yang paling terakhir itu Nabi masih bersujud
Ternyata masih ada di dalam neraka itu orang yang pernah mengucap la ilaha illallah di dunia. Enggak sholat, enggak apa, diangkat nanti. Tapi kita jangan begini, aman kalau begitu kita enggak itu. Masya Allah, jangan. Karena di neraka ya Allah seharinya saja sengsaranya, nauzubillah. Apalagi tahunan, Masya Allah, nauzubillah min zalik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu sangat menginginkan keselamatan bagi kalian, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Coba Bapak Ibu perhatikan, waktu beliau berkurban, beliau katakan, ini kurban untuk umatku yang tidak mampu berkurban. Coba tuh, waktu sakaratul maut minta sama Jibril supaya sakaratul mautnya itu ditimpakan kepada beliau sehingga umatnya diringankan sakaratul mautnya. Masya Allah. Satu doa yang beliau katakan, inna likulli nabiyyin da'wat, inna likulli nabiyyin da'watan mustajabun laha, yang Allah ijabah. Tapi kata Nabi, inni wa inni khabbatu da'wati li ahlim kabair min ummati, sengaja aku simpan doaku yang mustajab itu nanti untuk di akhirat, untuk umatku yang berdosa. Aku akan minta sama Allah tuh, itu doa mustajabnya justru ditunda, beliau simpan untuk nanti di akhirat. Gimana nggak cinta beliau itu sama umatnya, kepada kita semuanya insya Allah. Maka kita mudah-mudahan orang-orang yang dicintai Rasulullah, diberi pertolongan Rasulullah, diberi syafaat Rasulullah. Gimana Rasulullah ini kalau bahasa ininya, gimana nggak cinta? Rasul pernah mengatakan di depan sahabatnya, mana saudara-saudaraku? Kata Rasulullah, kata sahabat, aku ya Rasulullah. Bukan, kalian sahabat-sahabatku. Maka ketika bicara lama, kemudian saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku tapi nggak pernah melihat aku, tapi dia pun mencintai aku. Nggak pernah lihat, fotonya nggak pernah terlintas, mimpi pun nggak pernah berjumpa dengan Rasul, kok dia mencintai aku, mau berselawat kepadaku. Ini, dan itu mudah-mudahan kita. Masya Allah. Pernahkah Rasulullah SAW melaknati umatnya? Enggak. Ya, melaknati umatnya. Maka Bapak-bapak Ibu muliakan, sebaliknya pernahkah kita gitu ya, dalam selawat kita yang khusyuk di kesendirian mungkin gitu ya, menetekkan air mata, menitiskan air mata karena rasanya kok begitu dekat dengan Nabi, begitu dekat dengan Rasul dalam imajinasi kita. Maka kita begitu enak sekali berselawat kepada beliau gitu. Minta kepada Allah agar Allah sampaikan salawat kita kepada beliau. Dan memang hadis yang mengatakan setiap kali orang bersalawat, Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, arsalallahu malaikatan, Allah kirimkan dulu malaikat ini disampaikan kepada Nabi salawat kita ini. Ya, sebenarnya ada kisah tentang itu, tapi kita skip dulu nanti suatu saat. Amal yang kontinu, istiqamah. Ketika ditanya sama Nabi, ya Rasulullah, apa sih amal yang paling cinta oleh Allah? Maka dia mengatakan, ahabbul a'mal ilallahi adwamuhu wa in qal. Amal yang paling cintai oleh Allah itu adalah amalan yang terus menerus, langgeng, kontinu, meskipun sedikit amalannya. Yang penting jangan ditinggalkan. Habis sholat, Bapak Ibu muliakan, meski mungkin kita lagi sibuk gitu ya, jangan lupa istighfar setelah sholat, istighfar 3 kali setelah sholat. Barangkali karena waktunya kalau mungkin zikir terlalu lama, nanti banyak hal yang tertinggal, ya zikirnya sambil jalan, baca tasbih subhanallah sambil jalan, alhamdulillah sambil jalan, Allahu Akbar sambil jalan. Bisa dilakukan seperti itu kalau waktunya terbatas seperti itu. Apalagi duha, meskipun cuma 2 rakaat, kalau perlu jangan ditinggalkan. Karena ulama lain mengatakan duha itu, bagi sebagian ulama mengatakan itu sholat awabin, itu duha. Apa itu sholat awabin? Sholat taubat, itu duha itu. Kalau hadis Nabi mengatakan sholat taubat, sholat duha itu apa? Sholat sedekahnya semua sendi-sendi kita.
Setiap orang memiliki 360 sendi. Masing-masing sendi itu seakan-akan bersedekah kalau melaksanakan sholat duha. Itu Nabi, itu hadis. Duha meskipun 2 rakaat, qiyamul lail, tahajud meskipun 2 rakaat plus 1 witir yang langgeng itu baik. Syukur-syukur lebih daripada itu. Daripada seminggu sekali 8 rakaat, nggak apa-apa seminggu sekali. Ya kalau ditanya seminggu sekali itu lebih baik daripada yang sebulan sekali. Yang sebulan sekali lebih baik daripada setahun sekali. Iya, bandingannya begitu tentu saja. Lanjutnya 7, senyum dan akhlak sosial yang baik. Itu cintai oleh Nabi. Senyum kepada orang lain, ya. Beliau mencintai sikap ramah dan menebar kebahagiaan kepada sesama. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ini hadis panjangnya, tabassumuka fi wajhi akhi sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nanti banyak ini mengajak kepada kebaikan, melarang keburukan, itu sedekah. Ya, mengingatkan orang itu sedekah, menunjukkan orang yang tersesat itu sedekah, menyingkirkan halangan yang ada di jalan itu sedekah, gitu ya. Gitu. Lagi ngambil air, ada teman kita lagi butuh air, dituang sedikit airnya. Ada lagi mau minum, teman kita nggak dapat air, kita tuang sebagiannya. Itu sedekah, dan banyak lain sedekah. Yang bermanfaat bagi yang lain, berbuat sesuatu yang ada manfaatnya bagi orang lain. Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas, orang yang paling cintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Inilah hakikat daripada khalifatullah fil ard. Khalifah Allah, pengganti Allah di dunia. Kapan Allah ingin memakmurkan dunia, diwakilkan oleh manusia yang memberikan kemakmuran, kebaikan kepada yang lainnya. 9. Saf pertama di dalam sholat yang dicintai oleh Allah. Kalau jamaah, saf pertama di depan, itu yang paling utama. Ya. Beliau sangat mencintai saf pertama dan menganjurkan umatnya untuk berlomba meraihnya. Seandainya manusia mengetahui bersamaan azan dan saf pertama, niscaya mereka akan mengundinya supaya dapat yang pertama. Diundi karena rebutan. Kalau kita beda, so pertama saling, ayo silakan saya di belakang aja, gitu kan, gitu ya. Kalau so pertama justru menyilahkan orang lain. Tapi kalau sahabat rebutan, kalau bisa, kalau boleh diundi tuh. Saf pertama itu sebenarnya kalau kita bicara secara dalam hadis, ibu-ibu yang membedakan, bagi kaum laki-laki. Saf terbaik perempuan itu sesungguhnya paling belakang. Cuma kan harus dilihat apa itu? Dilihat konstruksi daripada musola dan masjidnya. Nah, kalau saf pertama di belakang, orang-orang menutup berbaris di belakang, orang kagak bisa masuk ke masjid. Biasanya pintunya dari belakang masjidnya. Itulah konstruksi bangunannya harus mendukung itu harusnya. Karena kalau kita di masjid kita nih, ini masjid Asmaul Husna, pintunya segala arah, pintu semua isinya nih. Ada pintu di musola tertentu, masjid tertentu, cuma dari belakang. Terus karena menjalankan sunnah Nabi, ibu-ibu bersaf paling belakang, kagak bisa masuk orang. Gitu ya, kayak gitu. Jadi tentu saja harus lihat, kembali harus lihat situasi. Ke-10, siapa yang dicintai oleh Nabi? Orang yang mencintai anak yatim dan menanggungnya. Bahkan Rasul dalam hadis mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini. Begitu beliau menunjukkan isyaratnya. Aku bersama anak yatim nanti di akhirat di surga seperti ini, kata Nabi. Aku yang paling tingginya tengah nih, orang yang kafilul yatim, yang menanggung anak yatim, menjamin hidupnya anak yatim, berdampingan dengan Nabi seperti itu. Masya Allah. Berbahagialah bapak-bapak, ibu-ibu yang sedikit hartanya disisakan, disisihkan, dimanfaatkan untuk anak-anak kita yatim yang membutuhkan. Termasuk terima kasih diantara jamaah Asmaul Husna ini, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, juga ada yang menjadi dewan penyantun anak-anak yatim kami di pesantren tahfidz. Alhamdulillah, barakallah.
Semoga itu menjadi keberkahan bagi Bapak Ibu semua. Fa'amal yatim fala taqhar. Terhadap anak yatim jangan engkau hardik, jangan kau marahin. Problemnya kata orang repot sekarang ini anak yatim justru bandel banget nih. Gitu, anak yatim. Kalau itu dalam pembinaan nggak apa-apa. Kalau itu dalam rangka pendidikan nggak apa-apa. Ditegesin, bukan dikerasin. Didisiplinkan nggak apa-apa. Tapi yang nggak mestinya dihardik, itu yang nggak boleh. Wa amasaila fala tanhar. Orang yang meminta-minta jangan kau usir. 11, ini dikit lagi Bapak Ibu. Orang yang memaafkan orang lain salah sama kita, kita maafkan. Itu Masya Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang seperti ini nih. Wal afina 'anil nas. Gitu ya. Bukan hanya Rasulullah, tapi Allah juga mencintai orang-orang yang mau memaafkan. 12. Pembelajar dan pengajar Al-Quran. Di antara Bapak Ibu ada yang sudah belajar Al-Quran, selanjutnya agar dicintai Rasulullah mau mengajarkan Al-Quran kepada siapa saja, keluarga, tetangga, sebagainya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Gitu ya. Oke. Kesederhanaan, hidup sederhana. Kalau ada 17 ini nanti Bapak Ibu, Rasulullah mencintai hidup sederhana dan menjauhi sikap berlebih-lebihan, israf dan tabzir. Ya, beruntunglah orang yang masuk Islam diberi rezeki yang cukup dan Allah menjadikannya qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan pemberian Allah. 14, orang yang memperbaiki hubungan islah. Kalau ada saudara kita yang bertikai, saudara kita yang marahan, perbaiki. Yang memperbaiki pahalanya luar biasa. Yang mampu mengislah, yang mampu mendamaikan, itu luar biasa. Pahalanya lebih baik daripada puasa sunnah dan sholat sunnah. 15, orang yang menjaga lisannya. Rasulullah SAW mencintai orang-orang yang tidak menyakiti orang lain dengan ucapannya. Dalilnya seorang muslim adalah yang kaum muslimin lain selamat dari lisan dan tangannya. Yang ke-16, orang yang memuliakan tetangga, berbuat baik ke tetangga. Ini dia yang ke-16. Dan yang terakhir ke-17, orang yang sabar dalam menghadapi ujian. Rasulullah SAW mencintai kesabaran, kesempitan. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Jika ditimpa kesulitan, ia bersabar. Maka itu baginya. Hadisnya ada tambahannya. Bila diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Diberi kesulitan, dia bersabar. Demikian kami muliakan hal-hal sedikit di antara sekian banyak yang dicintai Rasulullah. Di antara yang sekian itu mudah-mudahan kita lebih menguatkan lagi. Sesungguhnya mungkin mudah-mudahan ini sudah dilakukan oleh para bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi dengan kajian seperti ini mudah-mudahan lebih menguatkan kita, memantapkan hati kita untuk terus di masa depan lebih baik lagi sikap kita pada apa-apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka dengannya kita nanti dibersamakan dengan beliau. Untuk sementara kami cukupkan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum kami tutup, apakah ada di antara Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau bertanya dan ingin sampaikan? Jika ada, kalau tidak, ini sudah tuluk, sudah masuk waktu isyraq. Alhamdulillah kita cukupkan. Insyaallah di kesempatan berikutnya nanti kita sampaikan pada tema-tema yang lainnya. Kita tutup dengan doa astaghfirullahaladzim, 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 kulli dzambin adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana ma qaddamnahu wa ma akharnahu wa ma asrarnahu wa ma 'alannahu wa anta ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ij'alna min ummati nabiyyina Muhammadin al-mashfu'ina yawmal qiyamah bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.